Indonesia itu kaya bro, nikel, batu bara, emas, semua ada. Tahun 2022 saja sektor tambang sudah menyumbang 12,22% ke PDB, tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Tapi rakyat dapat apa? Rasanya kayak mimpi di siang bolong, cuma dongeng belaka. Kebijakan sumber daya alam, khususnya di sektor tambang mineral dan batu bara, udah melenceng jauh. Negara yang katanya bermartabat ini udah kayak Bolivia, Zambia, atau Papua Nugini. Kaya sumber daya alam tapi gagal bikin rakyat sejahtera dan makmur. Coba lihat deh, di daerah-daerah kaya tambang mineral dan batu bara, masyarakat banyak yang masih miskin. Hidup susah, duit pas-pasan. Seperti ada penjajahan model baru yang berkembang biak di sana. Tambang ada, tapi yang dapat untung bukan rakyat, melainkan pihak luar yang pelan-pelan menguras kekayaan kita. Contoh Sulawesi Tengah, itu lumbung nikel terbesar di Indonesia, tapi angka kemiskinan masih 12,4%. Padahal rata-rata nasional cuma 9,36%. Hal serupa juga masih terjadi di Kalimantan, Maluku Utara, dan Papua. Ironis sekali kan, dulu pas bom minyak tahun 70-an, pemerintah bisa manfaatin untung buat bangun SD Impres. Akses pendidikan dibuka lebar-lebar. Hasilnya, kemiskinan di Jawa turun drastis dari 41,7% jadi 13,1% dalam 10 tahun. Sekarang, keuntungan tambang cuma buat segelintir elit. Nggak ada tuh yang namanya efek domino buat rakyat. Katanya, hilirisasi nikel hasilkan 510 triliun. Tapi rakyat dapat apa? Nihil semua. Kita sering sekali terlena sama mimpi bahwa sumber daya alam otomatis bikin rakyat makmur. Faktanya, keuntungan dinikmati segelintir orang, rakyat kecil tetap melarat. Sumber daya alam yang melimpah, tapi tanpa strategi pembangunan, jelas cuma bikin bencana. Kalau nggak ada perbaikan, kita sendiri yang bakal kena imbasnya terus-menerus. Struktur ekonomi kita bisa hancur pelan-pelan sampai kita kehabisan energi. Seharusnya pembangunan manusia itu konsisten, ngikutin perkembangan zaman, jangan jalan di tempat. Modal sumber daya alam yang kita punya harusnya bisa jadi pendorong investasi di pendidikan, kesehatan, sama infrastruktur sosial. Daerah penghasil sumber daya alam juga harus diperdayakan. Hilirisasi itu penting, tapi jangan lupa masyarakat lokal juga harus kebagian manfaat. Lewat badan usaha milik daerah atau swasta lokal, kekayaan alam harus balik ke rakyat. Yang nggak kalah penting, eksploitasi tambang tanpa mikirin lingkungan itu bahaya. Kerusakan permanen bakal nunggu di depan mata. Satu hal yang penting adalah kita ini sudah punya sejarah panjang soal perjuangan. Kekayaan alam ini bisa jadi alat pembebasan kita ke depan. Tapi semua tergantung kita mau terus terjebak dalam pola-pola lama, pola-pola yang tertinggal, atau mulai bergerak buat masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Keputusan ada di tangan kita sekarang. Ayo kita bangun Indonesia yang lebih baik. Salam perjuangan. Teruslah melaju.